agar kami cakap untuk menjalani hidup ini bergantung pada sabdamu. Tuhan tolong melalui kuat kuasa Roh Kudus supaya kami paham dan mengerti firman-Mu dan agar kami dapat melakukannya dalam keseharian hidup kami. Sertai baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu, Bapaknya satu. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini yang kita akan baca 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Begini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kita berbicara tentang tahan uji di tengah tantangan zaman. Kira-kira apa sih yang ibu-ibu bayangkan
dengan tahan uji. Apa? Apa tuh sayup-sayup? Jangan cepat marah. Bisik-bisik, jangan cepat marah ya. Jangan cepat marah. Apalagi tuh tahan uji. Sabar, berarti sami mawon ya. Berarti kalau dikatakan jangan cepat marah, harus sabar. Yang dihadapinya apa tuh? Yang dihadapinya ujian, cobaan. Kalau orang-orang kayak gitu biarin aja gitu. Ini saya membahas sedikit tentang ini ya. Jangan cepat marah, sabar. Berarti kita sedang menghadapi orang-orang yang apa? Yang nyebelin, yang ngejengkelin, yang ngomongnya nyablak, ya. Asal semaunya aja. Misalnya, ya kita harus mengatakan sabar, jangan cepat marah. Bisakah kesabaran itu sekali jadi? Ini udah terlatih nih, jawabnya langsung enggak katanya. Kadang-kadang orang sabar ada batasnya, tapi kita meminta sama Tuhan, Tuhan kesabaranmu panjang, tidak ada batasnya. Boceng nih kalau gitu kan. Kesabaran harus ada batasnya, betul, tetapi batasnya itu melambat laun kita harus perluas. Kata Paulus itu hatinya harus dibuka lebar-lebar, jangan sempit. Nah, mau nggak berlatih seperti itu? Jadi ini menarik berangkat dari tadi itu ya, tentang kemarahan, jangan cepat marah, tentang sabar. Berarti di sekitar kita ada orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat kita bisa marah. Kalau di sekitar kita banyak orang-orang yang membuat kita jengkel dan marah, berarti kesabaran kita tuh belum lulus. Karena Tuhan masih menghadirkan orang-orang ini untuk menolong kita jadi orang sabar, jadi orang yang tidak lekas marah. Nah, kebanyakan kita kan nggak mau gitu ya, nggak mau ada orang-orang yang menjengkelkan ini. Tapi menarik tadi ya, tahan uji selalu dikaitkan dengan kehadiran orang-orang yang tadi melatih kita. Jadi orang-orang yang teruji, yang tahan uji, pasti sudah melewati latihan yang tidak mudah. Mentalnya sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga menganggap hal-hal yang tadi itu yang potensi kita bisa marah, bisa meledak, itu mah biasa aja. Kita semua kan pengen sampai ke tingkatan begitu, tetapi kita malas untuk latihan. Sama seperti seorang yang pengen jadi juara, entah jadi juara renang, entah jadi juara lari, entah jadi juara tinju. Maunya pengen hadiahnya, maunya trofinya diangkat. Juara keren, tapi latihannya capek, ogah. Nah, bayangkan ibu-ibu, kalau kita melihat seorang atlet yang ditempa begitu hebat, yang diuji dengan berbagai macam cara, yang mungkin buat kita, wah ini kelewat batas. Tetapi yang tahu siapa? Pelatihnya. Pelatihnya akan tahu batas-batasnya dan dia harus optimal. Saya ingat anak saya dulu ketika ia jadi atlet wushu gitu ya. Saya memperhatikan, saya orang tuanya, kadang-kadang saya nggak tega. Kadang-kadang dalam hati saya ikut nangis juga. Dia harus muter-muter lapangan, dia harus push up,
dia harus loncat kodok. Jumlahnya bukan puluhan tapi ratusan. Sampai nangis anak itu. Orang tua melihat anaknya nangis gimana? Diam aja. Rasanya ada sesuatu. Nah, ketika dia nangis, disitulah baru dia keluar, tanda petik, kekuatannya. Keluar sesuatu yang diharapkan sebetulnya oleh pelatihnya ini. Ketika sudah capek banget, marah sekali, baru disitulah dia bisa berekspresi dengan baik untuk jurus-jurus tertentu. Nah, sang pelatih itu tahu, mungkin ia juga kasihan sampai nangis, tapi harus seperti itu. Kenapa? Kalau enggak demikian, tempaannya ini kurang maksimal, kurang optimal. Tadi pagi saya melihat ada anak muda, sekarang sih mungkin enggak muda lagi, ya. Diwarisi perusahaan konveksi, jahit baju, seragam dan yang lain-lainnya itu. Nah, di situ tetapi diwarisinya dengan utang yang banyak. Miliaran rupiah. Kenapa? Tadinya perusahaan ini maju. Tapi kemudian papahnya sakit cancer. Semua dijualin untuk berobat. Mamanya juga mengalami hal yang sama, sakit cancer juga. Jadi semua-muanya dijualin. Dia berangkat meneruskan bisnis orang tuanya ini dengan hutang miliaran, dan dia katakan setiap bulan itu 1 bulan saja untuk membayar bunga utang papa mamanya itu 40 juta bunganya doang. Kita bisa bayangkan. Tapi dia melihat bagaimana karyawan yang sudah bekerja dengan dia, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, dia wawancara pada saat itu. Rasanya enggak tega, maka dia mengatakan, saya harus berjuang untuk perusahaan ini tetap bangkit, untuk eksis, untuk ada. Akhirnya, karena dia merasa ada tanggung jawab yang harus dihidupi berapa puluh keluarga itu, maka dengan tekun ia mulai. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengecewakan orang-orang yang memesan pakaian pada dia. Waktunya tepat, kualitasnya tetap dijaga baik. Yang terjadi apa? Ordernya makin banyak. Lalu perusahaan ini lambat laun makin bangkit lagi. Dan sekarang menjadi perusahaan yang cukup baik. Dia mengatakan apa di ujungnya? Kalau saya dulu diwarisi dengan harta yang berlimpah, dengan miliaran rupiah, saya mungkin tidak seperti ini sekarang. Saya menjadi anak yang berpoya-poya aja, menikmati kekayaan orang tua. Tapi lantaran saya diwarisi dengan utang itu, maka saya timbul rasa tanggung jawab, timbul untuk membesarkan kembali perusahaan ini. Nah, inilah tahan uji. Sekarang dikaitkan dengan tantangan zaman. Apa yang dimaksud dengan tantangan zaman? Jadi setiap zaman itu pasti ada kesulitannya sendiri. Ada perubahan-perubahan tertentu yang bisa membuat kita jadi kaget. Jadi perubahan tantangan ini, tantangan zaman ini mungkin saja di era saya berbeda dengan saat sekarang misalnya saudara Hendrik hadapi, akan beda sekali. Bagaimana sekolah di teologi, mungkin metodenya akan berbeda sekali. Ibu-ibu mendidik anak-anak kita mungkin beda sekali dengan anak-anak kita sekarang mendidik cucu-cucu kita. Kalau dulu kita terbiasa bawel, kalau dulu kita terbiasa nyubitin,
pakai sabetan. Sekarang nggak zamannya lagi. Kalau dulu kita mengatakan, nih dengerin tahu nggak, saya nih sudah banyak makan asam garam kehidupan. Coba ngomong gitu sama anak sekarang. Papa nih sudah banyak makan asam garam kehidupan. Anaknya akan jawab apa? Pantes. Pantes papa darah tinggi bludrek. Pantes asam urat yang dimakan garam asam. Sekarang kalau orang tua ya, dulu papa saya kalau manggil itu dengan nada nanang gitu kan, kita gemetarnya setengah mati. Kita nggak berani natap wajah orang tua. Tapi sekarang anak-anak sudah terbiasa menjawab, bermain logika, sudah terbiasa dididik tidak dalam kekerasan fisik dan seterusnya. Ini tantangan buat kita. Tantangan yang dihadapi oleh Paulus pada zamannya, ya, ketika kekristenan baru muncul, mungkin berbeda dengan tantangan kekristenan pada saat ini di tempat kita ada. Kita mah di sini nyaman, ya. Ibadah kapan saja bisa, pakai AC dingin nyaman. Saking dinginnya, nyamannya kita jadi ngantuk, bisa tertidur. Ya. Ini godaan lagi sebenarnya, tantangan kenyamanan itu. Nah, pada saat Paulus itu memberitakan Injil tidak mudah sekali, baik ia berhadapan dengan orang-orang Korintus, ya dikatakan tadi kan di ayat yang terakhir kita baca. Tidak semua orang menerima, walaupun itu di jemaat sendiri. Paulus mengatakan, kamu itu bagi kami, kamu itu kami terima dengan hati yang lapang. Tapi bagi kamu, kami ini diterimanya hati yang sempit. Nah, Paulus mencoba mengingatkan kembali. Jadi ada tantangan yang sedang dihadapi di luar sana, yaitu orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan. Orang-orang yang menentang, bahkan menganiaya. Tapi di dalamnya juga mereka mempertanyakan tentang Paulus ini. Kerasulannya seperti apa? Karena di jemaat Korintus itu ada kelompok-kelompok tertentu. Ada orang yang suka dengan ini, ada orang yang suka dengan figur B. Ada orang yang tidak suka dengan Paulus. Paulus mengingatkan kembali. Ayat yang pertama tadi kita baca itu menegaskan kembali sebagai teman-teman sekerja. Keras ini ucapan Paulus sebenarnya. Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Supaya jangan disia-siakan. Kenapa sih jemaat itu menyia-nyiakan? Di mata Paulus dianggapnya begitu. Oleh karena mereka sibuk asik dengan kebanggaannya sendiri saja. Tidak menggunakan keselamatan itu sebagai kesempatan untuk berkarya. Tidak memakainya untuk memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Malahan ribut sendiri saja. Nah, ini kalau gereja sudah mulai ribut sendiri, dia akan kehilangan visi misinya untuk melayani, untuk memberitakan Injil kepada yang lain. Disitulah Paulus mengingatkan kembali, ayo kita kembali hadapi kondisi kita, jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Lalu Paulus menceritakan bagaimana pengalaman dia. Ini yang kita lihat ya, bagaimana Paulus itu menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya dan dengan teman-teman sekerja dia yang memberitakan Injil. Ayat 3, dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi berusaha sedemikian rupa, bukan jaim ini. Kan ada orang yang jaim ya, untuk supaya kelihatan di luar bagus, tapi di dalamnya sebetulnya keropos.
Tapi Paulus dan teman-temannya betul-betul menjaga hidupnya, menjaga dirinya supaya jangan jadi batu sandungan. Bagaimana dengan kita nih? Apakah kita menjaga kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Dengan lidah bibir kita, dengan sikap kita, dengan kehidupan rumah tangga kita? Kayaknya tidak baik ya kalau kita mengatakan pelayanan, mengajak orang mengenal Yesus, tapi hidup kita juga berantakan. Kita memberitakan damai, tetapi di rumah kita suka perang misalnya. Itu kan sesuatu yang kontradiksi. Nah, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Menunjukkan bahwa sungguh-sungguh mereka adalah pelayan Allah dengan penuh ketabahan dan penderitaan. Nah, ini batu ujinya. Paulus menceritakan tahan ujinya di mana. Tahan ujinya di sini disebutkan bahwa dia dan mereka yang bersama-sama dengan Paulus ini penuh ketabahan dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam kesukaran, menanggung pukulan, dalam penjara, kerusuhan, dan seterusnya. Itu yang dihadapi Paulus dan teman-temannya. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah. Coba bandingkan dalam kekristenan sekarang. Ada enggak yang kayak gini? Menderita, dipenjara karena orang percaya pada Yesus. Mungkin di bagian daerah lain ada, tetapi kan di kita nyaman-nyaman aja seperti ini. Itulah batu uji yang terjadi pada Paulus dan teman-temannya. Lalu dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tulus ikhlas, inilah sebenarnya hasil dari tahan ujinya itu. Akan menimbulkan kesabaran, akan menimbulkan kasih di dalam hati, kemurnian hati. Nah, jadi kalau kita mengalami masa-masa yang susah, orang-orang di sekitar kita menyebalkan, yang sulit diatur, bahkan kita yang selalu diatur, maka yang harusnya kita syukuri adalah Tuhan sedang membentuk kita punya hati yang murni, punya hati yang sabar, punya karakter yang baik. Ini tempaan ini kadang-kadang tergantung apanya yang ditempa ya. Kalau ibu-ibu suka nuang kopi enggak? Kopi. Nah, kalau kopi diseduh pakai air panas menimbulkan apa? Bau yang harum. Saya suka kopi. Kalau diseduh kopi begitu, wah, godaan nih. Tapi kalau telur dimasukin, direbus pakai air panas juga, jadi beku ya. Kebalikan kalau masukin ke kulkas sih nggak masalah gitu. Baik sih buat dimakan, tetapi kalau kita lihat di situ dia menjadi keras. Ada orang yang ditempa dengan hal-hal yang menyulitkan, hatinya jadi keras. Gak mau lagi ke gereja. Kenapa? Oleh karena banyak hal yang bisa melukai hati saya. Tapi kalau orang yang tipe tadi ke kopi, ya gak apa-apa. Ini sebagai latihan buat saya. Dan akhirnya mengharumkan namanya. Karena dengar nggak misalnya ada orang yang kita kenal bahwa orang ini sabar. Oh, dia mah sabar banget ya. Dia apa-apain juga nggak kenapa-napa. Dijelek-jelekin aja tetap dia senyum. Tetap dia mau ramah, mau nyapa. Kan akhirnya muncul seperti kopi tadi, harum namanya. Oleh karena apa? Kesabaran yang ditunjukkan meski melalui tadi banyak orang yang sebenarnya menyebalkan. Bisa nggak nanti hidup kita diubah jadi begitu?
bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga iseng ngomongin kita. Kita mungkin dicuekin, disalamin, gak mau terima. Tapi kitanya sabar terus. Nanti orang akan mengenal, oh Ibu Boniok ternyata sabar banget ya. Dia apa-apain begitu dia tetap aja senyum. Dia melakukan sesuatu yang baik. Muncul harumnya. Jangan kalau sedikit-sedikit kita baperan, tersinggung. Maka yang terkenal bau busuk nantinya. Jangan deket-deket sama dia. Kenapa? Dia mah perilakunya kayak begitu. Jangan sampai deh ngelukain dia dikit. Banyak temen gak kira-kira? Gak banyak temen, percayalah kalau orang yang seperti ini. Ya persis bau bangke. Bangke akan dihindari gitu kan. Tidak mau orang deket-deket dengan dia. Nah biarlah tahan uji ini kita praktekkan. Di sepanjang zaman memang ada tantangan. Ada perubahan-perubahan yang membuat kita kaget-kaget. Tapi yang tidak berubah adalah sebetulnya kasih Yesus kepada kita. Maka harusnya kasih kita kepada Yesus juga tidak pernah berubah. Dan kasih itu diwujudkan pada sesama kita. Sesama kita paling dekat ya hidupnya di rumah kita dulu. Batu ujinya itu. Lalu teman-teman di sekitar kita yang Tuhan izinkan bisa bergabung dengan kita atau berinteraksi. Biarlah firman Tuhan hari ini tidak hanya sekedar kita renungkan di sini. Praktekkan dah. Nanti hidupmu bau harum, dicintai orang, banyak orang yang dekat dengan kita. Kalau orang dekat dengan kita, maka mudah untuk memberitakan kesaksian firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.